Waktu kakak itu beliau pakai sekarang ya kalau selama kegiatan tidak pernah memakai ya. Untuk listrik atau bukan listrik kita tidak tahu spesifik ya. Jadi kita sendiri nggak tahu musik. Jadi hanya yang saya ingat ada acara perpisahan. Untuk listriknya itu gitarnya itu pakai listrik atau manual kita tidak tahu. Yang jelas ada perpisahan KKN di Desa Ketoyan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa GM. Hanya sebatas itu. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya? Betul, betul. Terkait panggilan si Jack itu Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu dan Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil Jack hanya gitu. Jadi untuk nama lengkapnya dan sebagainya saya juga tidak berani panggil orang, kita bukan teman ya, jadi hanya ketempatan, jadi hanya dengar saja Jack hanya gitu. Cek sini ternyata Pak Jokowi, maaf Pak, itu supaya terlihat keren dan beda dari yang lain. Menarik sekali melihat sisi pergaulan Pak Jokowi di masa kuliahnya. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Rince, satunya Ecot lah. Ecot itu namanya lengkap juga nggak tahu sampai sekarang. Mungkin Bu Rince sama Bu Ana bisa dijelaskan panggilan Jack itu seperti apa? Ya, ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, biar keren gitu ya. Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ namanya bukan dari situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu, oh Jack, nah gitu kita dengan Pak Jokowi itu Jack. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Oh positif. Suka berarti. Oh suka. Ibu, selama ini kan kacamata di foto ijazah itu kan skala krusial ya, jadi sorotan. Waktu kakak itu beliau pakai sekarang Ya kalau selama kegiatan tidak pernah memakai ya, mungkin kalau membaca di kamar itu. Nah ini yang dicari teman-temannya. Bilang kalau selama kegiatan sehari-hari memang tidak pakai kacamata, tapi mereka juga tidak menutup kemungkinan beliau dipakai di saat membaca di kamar. Mungkin ini ya, tapi sayangnya kan ya saya nggak pernah ke kamarnya Pak Jokowi, nggak pernah gitu. Yang tahu itu sebetulnya adalah ya teman kami yang sudah almarhum itu, ya dengan sendirinya kan lebih tahu dia daripada kami gitu. Tapi kan ya kalau di kampusnya atau di fakultasnya kan. Nah, narasumber mengakui melihat foto Pak Jokowi pakai kacamata itu di lingkungan fakultas atau lewat sosmed, tapi menegaskan kalau pas KKN memang jarang dipakai. Jadi kacamata itu memang ada, tapi bukan untuk dipakai 24 jam. Oh ya? Kan kalau saya lihat dari foto-foto yang di medsos itu, pada saat kakak itu sehari-hari tidak ya mungkin ya kalau baca gitu ya, mungkin bikin jurnal, kan ada jurnal harian mengenai apa kegiatan KKN itu. Yang paling berkesan apa yang Berkesan, jadi karena Pak Jack itu suka bercanda ya, jadi pada saat kita makan bareng-bareng gitu tau, itu kan ada wader, itu kenangan saya benar-benar saya kesini kok dia gitu, apa Jok, Jack, mana lo tadi kan di apa zaman dulu kan di apa Pak Karno, apa seneng ini orang desa di setrum itu, nah ikan-ikan kecil tuh, dulu kan kita makannya, oh itu di setrum, jadi makannya tuh setrum itu, itu kenangan saya pada saat makan. Kemudian pada saat akhir-akhir itu kan ada sepak bola ya, jadi kita nonton TV bareng-bareng di belakang, itu kan berhenti jam 12 malam. Nah itu TV-nya di belakang kita, kamar kita itu yang penuh itu, listrik sudah mati, kan gelap semua. Dan Pak
Jokowi itu ya, Pak Jokowi Dodo itu menyalakan senter, dia siap senter tahu. Ternyata Pak Jokowi dulu itu orangnya memang humoris. Kalau istilah Jawa apa ya? Apa cengengesan gitu ya. Suka bercanda sama teman-temannya di KKN. Kan senter, dia siap senter tahu kan. Itu dinyalakan di bawah gini kan, mukanya langsung. Ini lucu sih, Pak Jokowi sih sering iseng nakut-nakutin temennya ketika lampu mati atau pakai senter. Ini cerita manusiawi seperti yang jarang diketahui publik. Apa ya, mau merah gitu kan. Kan jadi kita ketakutan. Dengan kenangan itu. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Kantin bayar. Kantin punten kantin. Terima kasih. PNSKT dengan penggugat 1. Top Taufan Hakim 2. Bangun Suto. Saya yang memimpin lafal sumpahnya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya. Sumpah. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan tidak lain dari yang sebenarnya. Kiranya Tuhan menolong saya. Yang mulia, jika diperkenankan dan dia tergugat juga tidak keberatan karena keterangan yang disampaikan untuk gunakan cara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Mohon. Pertanyaan cukup atau tidak? Cukup. Saya belum cukup karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun. Loh, suasana kok jadi tegang di persidangan saat pengacara mencoba menguji kejujuran saksi soal apakah mereka tahu teman kuliahnya jadi wali kota atau tidak. Saya tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Iya. Yang tahu saja. Kalau memang tahu. Ya. Dijelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu yang sudah di luar. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai lewat. Ini masih hak saya. Ya, saya punya etika, saya juga punya hak. Ini masih hak saya. Cukup. Mohon yang mulia, mohon intervensi keberatan. Cukup ya. Silakan. Nadanya sudah menyudutkan kepada. Silahkan komentar Pak, oke? Terima kasih. Ada saksi ini datang. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar. Silakan. Silakan. Ya baik, saya lanjutkan. Ya pertanyaan saya pelan-pelan. Ya jadi.